Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi dengan podcast Perpustakaan Negeri Padang Sibusuk. Siang ini kita dapat bintang tamu yang spesial, yaitu Sekretaris Negeri Padang Sibusuk. Sebelum memulai podcast yang lebih lanjut, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu kepada bintang tamu kita ini. Kita silakan. Baik, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Gustin, umur 34 tahun. Alamat Jorong Ladang Kapeh, Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kopitan, Kabupaten Sijunjung. Saya bekerja di kantor Wali Nagari sebagai sekretaris Nagari. Pendidikan terakhir yaitu S1 Peternakan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muaro Sijunjung. Mana saya bekerja di kantor Wali Nagari Padang Sibusuk mulainya pada awal tahun 2013. Pada awal tahun 2013 sampai saat sekarang ini. Seperti itu. Kalau untuk jenjang karirnya gimana? Untuk jenjang karirnya, saya bekerja mulai dari tahun 2013 sebagai staf KAUR umum atau staf pelayanan administrasi surat menyurat di kantor Wali Nagari Padang Sibusuk selama 2 tahun. Pada tahun 2015 saya menjabat sebagai KAUR pemerintahan. Pada waktu itu namanya KAUR pemerintahan. Kalau sekarang udah kasih pemerintahan. Pada tahun 2022 saya menjabat sebagai kasih pelayanan pemerintah Nagari. Tahun 2023-22 sebagai KAUR perencanaan. 2023 sampai sekarang sebagai sekretaris Nagari. Kalau untuk profil Nagari Padang Sibusuk bagaimana? Baik, sekilas tentang profil Nagari Padang Sibusuk ya Gus. Untuk profil Nagari Padang Sibusuk ini, Nagari Padang Sibusuk ini adalah nagari pertama yang dikunjungi di Kabupaten Sijunjung. Nagari Padang Sibusuk ini adalah pintu gerbang dari Kabupaten Sijunjung. Kenapa demikian? Karena pas masuk di pintu gerbang Kabupaten Sijunjung yang Nagari Padang Sibusuk yang nagari pertama di wilayah Sijunjung. Yang mana nagari ini berbatasan di sebelah barat berbatasan dengan kota Sawalinto, tepatnya di Puncak Polan. Kalau di sebelah timur berbatasan dengan Nagari Muarobodi. Tepatnya di Muarobodi. Di utara kita berbatasan dengan Nagari Pamuatan dan di selatan kita berbatasan kalau dari segi wilayah kita berbatasan dengan Nagari Batu Manjulu di Pincuran Anyi. Tapi dari segi pemerintahan nagari kita berbatasan dengan Nagari Batu Manjulu dan Desa Kampung. Itu kan secara profil jenjang karir dan profilnya Nagari Padang Sibusuk. Jadi selanjutnya pengen nanya nih, apa aja di kegiatan Nagari Padang Sibusuk? Kegiatannya? Kegiatan Nagari Padang Sibusuk pada saat ini. Ya. Untuk kegiatan Nagari Padang Sibusuk kita ada 5 bidang ya. Yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, yang kedua bidang pembangunan nagari, juga pembangunan manusianya. Yang ketiga bidang pembinaan masyarakat, keempat bidang pemberdayaan masyarakat, yang kelima bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak. Itu untuk kegiatan per masing-masing bidang yang ada di nagari. Oke. Kalau untuk tahapan perencanaan di nagari bagaimana? Baik, untuk tahapan perencanaan di nagari mungkin kita mulai dari RKP ya, RKP Nagari. Untuk penyusunan RKP Nagari itu sendiri kita mulai dari menggali gagasan dari masing-masing jorong, yang mana Bapak Kepala Wilayah atau Bapak Jorong menggali gagasan dari masyarakat yang berada di jorong tersebut. Kegiatan apa yang akan diusulkan melalui perencanaan nagari. Setelah mereka musyawarah dan mengumpulkan rencana kegiatan yang akan masuk ke RKP Nagari, selanjutnya pemerintah nagari melakukan musyawarah nagari, yang mana musyawarah nagari ini dilakukan sekitar bulan Juni tahun yang bersangkutan. Yang mana dalam musyawarah nagari ini ada 2 poin yang dititikberatkan. Yang pertama yaitu
menyelaraskan program dari usulan Jorong dengan RPJM yang ada di Nagari. Jadi usulan Jorong ini harus kita selaraskan dengan RPJM Nagari. Harus ada di dalam RPJM Nagari. Kalau tidak ada, kemungkinan tidak bisa. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, yaitu kita melakukan pembentukan tim verifikasi pada saat musyawarah Nagari tersebut. Setelah melakukan musyawarah Nagari, hasil dari musyawarah Nagari itu kita serahkan kepada tim penyusun perencanaan tadi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan atau penginputan melalui sistem. Sistemnya ada dua yang dipakai. Yang pertama sistem e-planning Nagari, yaitu memakai dua matrik. Yang pertama matrik skala lokal Nagari, yaitu penginputan usulan tadi melalui matrik yang dananya dibiayai oleh Dana Nagari, namanya matrik skala Nagari. Yang kedua matrik supra Nagari, yang mana dananya dibiayai oleh dana di luar APB Nagari. Nah, jadi di situ kegiatan seperti dana pokir, dana BKK, atau dana yang bersumber dari APBD provinsi masuk ke dalam matrik supra Nagari atau yang dinamakan dengan DUKP Nagari. Yang kedua yaitu sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintah Desa, yang berpusat di Bapeda. Jadi usulan-usulan dari DURKP Nagari bisa kita inputkan ke dalam SIPD yang langsung tersampaikan ke Bapeda dan tersampaikan juga ke pusat melalui sistem online, aplikasi online, seperti itu yang dari pemerintahan Nagari. Selanjutnya setelah itu baru tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan melalui dana APB Nagari, juga terhadap kegiatan melalui usulan yang akan dimasukkan untuk musrembang kecamatan. Yang terakhir baru kita musrembangkan untuk perankingan mana kegiatan yang akan menjadi prioritas dan mana kegiatan yang akan menjadi usulan untuk ke musrembang kecamatan. Seperti itu gambaran perencanaan di Nagari. Jadi perencanaan di Wali Nagari ini cukup sistematis, tersusun dengan rapi. Iya. Oke, mungkin dari lamanya bekerja di Wali Nagari, mungkin ada nih titik terendahnya dalam pemerintahan, dalam pembangunan. Bisa diceritakan kepada teman-teman? Mungkin titik terendah atau titik apa ya, titik lemah atau titik apa namanya, titik kritisnya di Nagari itu mungkin dalam penganggaran kayaknya Gus. Kita nih sudah menganggarkan sekian dananya di rancangan anggaran biaya atau RAB Nagari. Tahu-taunya tahun depan, misalnya beli semen, tahun depan kita kiranya di keadaan yang ada di RAB Nagari berbeda dengan keadaan di lapangan. Tahu-taunya ada kenaikan harga, misalnya 70.000 menjadi 100.000. Nah, itu akan, kalau dalam jumlah banyak, itu akan mempengaruhi terhadap hasil dari yang diakibatkan oleh kenaikan harga tersebut. Seperti itu. Jadi kita harus melakukan perubahan terhadap RAB tersebut. Untuk perubahan kita bisa melakukan biasanya di pertengahan tahun dan di bulan-bulan Oktober perubahan rancangan anggaran biaya tersebut. Yang kedua, untuk masalah dokumen usulan banyak yang tidak sesuai dengan RPJM Nagari. Nah, jadi kalau dapat penyusulan dokumen perencanaan Nagari atau usulan-usulan dari Jorong tersebut diselaraskan dan harus ada di RPJM Nagari. Kalau tidak selaras mungkin akan susah untuk masuk kegiatan seperti itu. Kalau masalah dana memang selalu sensitif kalau mengurusan dengan dana. Tapi kalau yang berpartisipasi dalam proses penganggaran itu siapa ya? Untuk proses yang terlibat dalam proses penganggaran itu yang pasti yaitu tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan itu ada mulai dari Wali Nagari, sekretaris sampai dengan kasih dan kaur sesuai dengan bidang masing-masing. Itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu lembaga-lembaga Nagari. Di mana lembaga-lembaga Nagari ini mereka harus mengusulkan kegiatan-kegiatan atau RAB apa saja yang akan masuk ke dalam penganggaran mereka. Seperti itu. Yang selanjutnya itu kelompok-kelompok masyarakat. Mereka juga harus merancang kegiatan mereka seperti kelompok ketiga A atau kelompok tani. Mereka harus merancang kegiatan
yang akan mereka lakukan melalui dana, baik itu dari dana nagari atau dari dana APB luar nagari. Kalau secara teknik manajerial terhadap kegiatan di nagari bagaimana? Untuk teknik manajerial mungkin kami saling koordinasi, saling diskusi dan saling evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di nagari. Seperti itu. Oke. Untuk tupoksinya bagaimana? Tupoksi. Untuk tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris Nagari itu sendiri, Sekretaris Nagari sesuai diamanahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan peraturan undang-undang tentang desa, yang mana Sekretaris Nagari ini secara garis besar tidak lepas dari administrasi pemerintahan nagari. Tapi di sisi lain, fungsi dari Sekretaris Nagari itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai penata usahaan administrasi pemerintahan, yang kedua sebagai koordinator dari administrasi umum, seperti pelayanan administrasi surat menyurat, inventarisasi aset, juga administrasi pemerintahan nagari lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai koordinator di bidang keuangan, sebagai verifikator di dokumen-dokumen keuangan serta dokumen lainnya, sistem keuangan lainnya. Yang ketiga sebagai koordinator di bidang perencanaan, baik itu penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, serta verifikator terhadap kegiatan yang masuk ke nagari. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang masuk ke nagari. Contohnya nih ada proyek dari Pokir Bapak ini, apa saja proyek yang masuk ke nagari, kita monitoring dan evaluasi. Selanjutnya menyusun laporan-laporan wali nagari. Dan yang terakhir yang tidak lepas yaitu melaksanakan hal-hal lain yang diamanahkan dan diperintahkan oleh wali nagari. Contoh hal yang lain itu bagaimana? Misalnya Bapak Wali Nagari ini ada dinas luar jadi kita melimpahkan wewenang kepada kita untuk melaksanakan tugas di Wali Nagari. Seperti itu. Wah, jadi Sekretaris Nagari tak semudah dibayangkan, banyak tugas yang akan dilakukan. Jadi sebelum menutup nih, suka dukanya jadi Sekretaris Nagari bagaimana? Suka dukanya. Suka duka. Iya. Ya kalau suka dan duka itu banyak. Iya. Tapi ya kita jalani saja, berikan yang terbaik terhadap nagari ini, karena nagari ini kan nagari kita juga. Bagaimana nagari ini bisa menjadi terbaik ke depannya. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang menjadikan nagari kita terbaik. Seperti itu. Wah, tak terasa selalu singkat podcast kita siang ini. Mungkin untuk menutup podcast yang ini, bisa nggak Musik Nagari kita ini untuk menyampaikan harapannya terhadap perpustakaan kita pada hari ini? Untuk perpustakaan Nagari Padang Sibusuk, mudah-mudahan menjadi perpustakaan nagari terbaik. Amin. Baik itu di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat maupun di tingkat nasional. Karena dari awal perpustakaan Nagari Padang Sibusuk ini berdiri, saya juga ikut terlibat dalam pendirian perpustakaan, dan alhamdulillah perpustakaan Nagari Padang Sibusuk ini sangat dikenal di perpustakaan Nagari, juga perpustakaan di Kabupaten Sijunjung, yang mana kemarin kita sudah mendapatkan juara 3 implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tingkat Kabupaten Sijunjung, yang mana kita juga diundang dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. Juga untuk kegiatan TPBIS ini bukan saja kegiatan masyarakat atau anak-anak untuk membaca buku saja di perpustakaan Nagari, tapi juga bisa melakukan kegiatan yang bersifat sosial di perpustakaan Nagari. Berarti intinya perpustakaan itu tak hanya semata-mata untuk akademik, tapi juga untuk meluangkan kreativitas, ide. Ya. Mungkin sekian podcast yang ini.
Mungkin penutup nih, paling terakhir nih, ada kata-kata dari negara kita kepada Ibu, silakan. Baik, saya Wit Gustin, Sekretaris Nagari Padang Sibusuk. Mari kita wujudkan Nagari Padang Sibusuk yang anti korupsi, berani, jujur, dan hebat. Bersama membangun Nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.